Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat pagi ini saya beri judul Mengalami Tuhan dalam Hidup Sehari-hari. Sudah berapa lamakah kita mengenal Tuhan Yesus? Mungkin kita mengenal Tuhan sejak kita lahir. Papa mama kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau ada juga mungkin di antara kita baru mengenal Tuhan masa remaja atau pemuda. Dan mungkin ada juga di antara kita yang mengenal Tuhan di saat lansia. Semua orang berbeda-beda ya saudaraku untuk jangka waktu di mana dia mengenal Tuhan. Nah, jangka waktu itu di dalam kita mengiring Tuhan Yesus menjadi Kristen tidak menentukan kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menentukan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mengalami Yesus secara nyata dalam hidup sehari-hari kita. Dari kita bangun pagi, kita mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang malam. Terus kita diberi nafas hidup saat bangun, diberi sehat. Patut kita bersyukur atas kasih Tuhan. Ratapan 3 ayat 22-24 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Dengan demikian, kita akan menjalani hidup di sepanjang hari yang baru dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Entah itu aktivitas di dalam rumah, kita yang harus bekerja keluar, kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Awali hari kita dengan doa, dengan saat teduh kita kepada Tuhan. Maka di situ kita akan semakin merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya dan kita akan terus memupuk iman kita untuk kita selalu percaya dan bergantung kepada Tuhan. Real dengan Tuhan. Kita mau belajar ini juga ya saudara-saudara. Dalam suka dan duka, Tuhan itu tahu kita mau apa adanya di hadapan Tuhan. Saat kita berkelimpahan, saat kita di dalam kesukaan, kita mau bergirang bersama Tuhan Yesus. Kita mau berbagi, kalau Tuhan percayakan mungkin kekayaan, Tuhan percayakan lebih. Kita mau berbagi buat saudara seiman kita. Kita mau berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Pokoknya di setiap langkah kehidupan kita, baik suka maupun duka, kita mau menyerahkannya berjalan bersama Tuhan. Saat kita pun tidak punya uang ya saudara-saudara, kita mau ngomong apa adanya sama Tuhan ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ngomong, Tuhan, Bapak, aku ini lagi tidak punya uang. Apa yang harus aku kerjakan? Ayo Tuhan, buka jalan. Kita mau, kayak apa ya saudaraku, kita mau seperti Bapa dan anak ya kita sama Tuhan Yesus. Kita mau ngomong apa adanya, setiap keluh kesah kita mau sampaikan kepada Tuhan. Sungguh saudara, Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan dia rindu, Yesus itu rindu sekali untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Dan itulah yang dia inginkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ini saya alami ya saudaraku, dan sering saya alami sepanjang saya membesarkan anak-anak sejak kecil ya. Sering di detik-detik terakhir ya saat saya membutuhkan pertolongan Tuhan itu ya. Tuhan itu tolong dengan luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan saya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, itu yang Tuhan sediakan. Memang saat sudah di detik-detik terakhir ya Bapak Ibu, jantung ini kadang berdebar-debar. Contoh,
Saat mau bayar cicilan semester anak-anak, ya saudaraku, duh Tuhan, uang saya belum cukup. Tuhan, uang saya masih kurang segini. Itu sudah berdebar-debar jantungnya saudara-saudara. Bukan apa ya, karena masih kurang seperti itu. Tapi sungguh ajaib ya saudaraku. Tuhan itu tahu segala yang kita butuhkan. Pokoknya kita ngomong. Kita kalau mau berkeluh kesah itu ngomong dah langsung sama Tuhan. Tuhan itu dekat sama kita. Nah, saudaraku, dan kita mau mempercayai, mengimani bahwa janji-janji Tuhan itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memandang janji Tuhan dengan kekuatan iman, kita ada di dalam kebenarannya. Sebab apa? Sebab iblis itu banyak mengalihkan pandangan iman rohani kita. Nah, ini yang harus kita harus hati-hati akan hal ini. Sebab iblis itu dapat mengalihkan kepercayaan kita ya. Jadi kita tidak lagi bergantung pada Tuhan, terus kita mau cari jalan pintas mungkin, kita mau mencari pertolongan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Hati-hati, jangan terseret pada tipu muslihat iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9a. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Terkadang kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Membingungkan kita, membuat kita berpikir, apa yang harus saya lakukan? Jangan panik ya saudaraku, tetap tenang di kaki Tuhan. Berpikirlah seperti ini. Saya dapat berkat ini ya dari CC Wan ya, dari dulu, dan saya berusaha untuk mempraktekkan. Saat kita panik, bingung apa yang mau dikerjakan, berdiam dirilah, terus berpikir, kalau Tuhan Yesus ada di posisiku pada saat itu, apa ya yang kira-kira yang mau Tuhan Yesus kerjakan. Nah, otomatis pada saat kita berpikir seperti itu, kita akan berusaha mengingat mungkin cerita di Alkitab pada saat Tuhan Yesus hidup di dalam bumi. Ada taya kasusnya yang sama dengan seperti yang aku alami saat ini. Atau kita akan mencari-cari ayat dalam firman Tuhan. Apa ya? Apa jawabannya? Nah, itulah saudaraku, kita perlu terus banyak membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Sebab itu yang akan menjadi senjata bagi kita, menjadi jawaban bagi kita untuk kita melalui hari-hari kita dan menghidupi firman itu. Jadi di dalam keseharian kita mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Berat bagi daging, tetapi kita harus tetap berjuang untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saat kita tidak mampu, ngomong sama Tuhan. Contoh, Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih dan pengampunan. Ini sekedar contoh ya Bapak Ibu ya. Pas kita sedang kesel ya, sebel sama seseorang, tidak apa-apa ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku kesel sama orang ini. Aku loh sudah berbuat baik, aku sudah berusaha mengalah, tapi dia loh kok cek soroi Tuhan. Saya kadang Bapak Ibu kalau mengalami seperti itu ya, saya kadang sampai dalam doa saya itu saya mengambil waktu untuk berdoa pada Tuhan. Saya seperti orang ngomel saudaraku, tapi saya ngomong sama Tuhan. Biar dah, pokoknya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu hati saya. Nah, saudaraku, kita merasa ada seseorang yang begitu tidak mengerti akan kebaikan kita. Kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, setelah kita sampaikan pada Tuhan, kita sudah curhat sama Tuhan Yesus, sediakan waktu. Sediakan waktu juga untuk Tuhan memberikan jawabannya, memberikan masukannya bagi kita, memberikan sarannya bagi kita. Entah itu lewat ayat firman Tuhan, kita diingatkan tentang peristiwa dalam Alkitab. Pokoknya kita menyediakan hati kita ini yang terbuka
terbuka untuk Tuhan Yesus memberitahu apa yang harus kita lakukan. Ya saudaraku, kita mau belajar di dalam keseharian kita mau pelajari ini. Jadi kita akan sungguh-sungguh hidup mengalami Tuhan Yesus setiap hari. Mungkin juga kita akan ingat ayat dalam 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi, mungkin itu juga bisa jadi jawaban Tuhan. Aku loh dulu dicaci maki, aku loh dulu dipukul, ditendang, disakiti. Tetapi Tuhan Yesus menerima dengan kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Terus kita jawab, ya itu kan Tuhan Yesus. Loh, kita kan mau bersama-sama untuk belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi meskipun berat bagi daging, kita mau belajar ya Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan firman dalam hidup kita sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni manusia yang berdosa, kita juga belajar untuk dapat melepas pengampunan. Jadi saudara-saudara, sangat penting dalam keseharian kita untuk kita terus mengalami Tuhan ya. Tuhan nyata benar dalam hidup kita. Baik karakternya, baik pertolongannya, janji-janjinya nyata dalam hidup kita sehari-hari. Tak ada yang terlewatkan. Rencananya juga sempurna dalam hidup kita. Ayat terakhir, Ayub 42 ayat 2 dan 5. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Kedepannya, hari-hari ke depan, mari kita akan mengalami sendiri bagaimana luar biasanya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan kita hanya mendengar kesaksian orang lain cerita tentang pertolongan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang begitu dahsyat bagi orang tersebut. Tetapi mulai saat ini kita mau untuk mengalami juga janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga nantinya kita juga bisa bersaksi untuk orang-orang lain. Kita dapat menguatkan orang-orang lain lewat kehidupan kita yang sudah mengalami Tuhan. Amin. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bekal untuk kita menapaki hari-hari ini di sepanjang hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Alami pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan pembaharuan karakter Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.